على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Kunuzus Salawat Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Hasanin Fayyad bin Yahya. Juga tidak lupa hadir di tengah-tengah kita adalah Habib Abdullah Rifki Al-Aidrus. Ada Kiai Haji Muhammad Yahya, ada Kiai Haji Mustafa bin Kiai Haji Bushra Al-Karim, dan semuanya para habaib, para kiai, para sesepuh. Tidak lupa saya sebutkan satu persatu, begitu pula sahibul bait Haji Heru. Dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya. Allah jaga zahir batinnya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus milad Majelis Kunuzus Salawat. Saudara, saat ini kita berada di waktu yang mulia, saudara, di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban saking luar biasa kemuliaannya, sampai-sampai rahasia-rahasia di balik bulan Sya'ban, kemuliaan-kemuliaan yang terkandung di dalamnya diuraikan oleh Syekhu Masyayikhina Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imami Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, sebanyak lebih 160 halaman, saudara. Anda bayangkan saking banyaknya keistimewaan bulan Sya'ban, sampai-sampai diuraikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki lebih dari 160 halaman. Luar biasa, saudara. Di antara keistimewaan di bulan Sya'ban, saudara, di bulan ini Allah turunkan perintah yang menjadi keberkahan buat kita semua, perintah yang menjadi penyebab kita dapat rahmatnya Allah, yaitu perintah untuk sholawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini Allah turunkan firman ala innallaha wa yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cek. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Di bulan Sya'ban bukan hanya Allah turunkan perintah untuk
Tapi di bulan Sya'ban juga ada sebuah malam yang istimewa, malam yang mulia, yang beberapa hari lagi akan sambut malam tersebut, saudara, yaitu malam nisfu Sya'ban. Saking mulianya malam nisfu Sya'ban, saudara, sampai-sampai dia memiliki banyak nama. Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki sampai nulis satu bab tentang asma syahrul Sya'ban, nama-nama malam nisfu Sya'ban, saudara. Di antara nama malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Ijabah, malam doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Karena malam tersebut termasuk satu dari 5 malam yang disebutkan khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang Allah nggak tolak doa di dalam-dalamnya, saudara. Salah satu dari 5 malam, saudara. Jadi malam nisfu Sya'ban daripada 5 malam yang Allah nggak tolak doa-doa di dalamnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini jangan-jangan mic-nya kemasukan PKI lagi deh, saudara. Lanjut. Coba suaranya ditinggiin yang ini. Cek. Nah, bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, dia termasuk satu dari 5 malam yang Allah nggak akan tolak doa di dalamnya, ibadallah. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarkan kalau malam nisfu Sya'ban habis maghrib jangan keluyuran, jangan petantang-petenteng di jalanan, duduk di masjid baca Yasin. 3 kali diantaranya diajarkan baca Yasin, saudara. Yasin pertama dengan niat mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yasin kedua dengan niat murah rezeki. Yasin ketiga dengan niat mudah-mudahan hidup dalam iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kenapa kita diajarkan demikian sama orang-orang tua kita, saudara? Selain itu malam nisfu Sya'ban, malam yang Allah gak tolak doa di dalamnya, kita baca Yasin, kemudian kita minta kepada Allah dengan barakah surah Yasin, termasuk at-tawassul bil a'malis salihah, masuk kategori tawassul dengan amal saleh yang gak akan ditolak tawassul tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, saudara. Makanya kita ini punya hajat, kita punya permintaan, kita punya kesulitan, kita punya masalah. Besok di malam nisfu Sya'ban, minta semua apa yang kita pengen minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini besok di malam nisfu Sya'ban doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi luar biasa nih, besok malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam Jumat. Termasuk 5 malam yang mulia yang Allah gak tolak doa di dalamnya juga malam Jumat, saudara. Jadi besok malam nisfu Sya'ban double. Allah kasih nisfu Sya'ban sekaligus malam Jumat. Luar biasa. Cuman hati-hati, ini jatuhnya malam tanggal 14 Februari, saudara. Bertepatan dengan hari Valentine. Jangan sampai di malam nisfu Sya'ban, malam ketika Allah angkat itu amal-amal hamba, Anda sedang maksiat, Anda sedang melanggar aturan Allah. Jangan sampai di malam nisfu Sya'ban ketika sedang angkat amal Allah Ta'ala lagi tasyabbuh bil kuffar, sedang mengikuti tradisinya orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Apalagi nisfu Sya'ban pakai ngerayain Valentine, makan masih seblak pakai ngasih coklat Valentine, saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Gak sampai di situ, saudara. Ini kemuliaan malam nisfu Sya'ban luar biasa. Saking mulianya dia disebut Lailatul Takfir, malam pengguguran dosa, saudara. Bukan hanya itu, dia juga disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan Allah. Bahkan disebut malam nisfu Sya'ban sebagai Lailatul Itiq minan nar, malam pembebasan hamba-hamba Allah Subhanahu. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang punya nama, saudara. Semakin banyak nama mulia pada sesuatu yang punya nama, maka sesuatu tersebut menunjukkan semakin mulia. Makanya kalau kita lihat Allah punya banyak nama, walillahil asmaul husna. Ada 99, itu 99 yang dalam satu hadis, saudara. Belum yang di luar 99 itu, ada beberapa terpencar-pencar.
di hadis-hadis, di ayat-ayat yang lain. Sampai salah seorang ulama dari Oman namanya Syekh Ahmad Al-Khalili itu ngumpulin kalau yang 99 yang tercantum dalam satu hadis yang terkenal di antara kita ditambah nama-nama Allah Ta'ala yang tersebar dalam ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, kurang lebih yang beliau kumpulkan 124, saudara. Allah punya nama-nama mulia. Banyak nama-nama mulia yang Allah miliki, saudara. Makin banyaknya nama yang mulia menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu. Kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, saudara, namanya banyak. Ahmad, Muhammad, Taha, Yasin, Syafiq dan seterusnya. Sahib Liwa'il Hamad. Kalau kita buka Dalailul Khairat, saudara, disebutkan begitu banyak nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya nama-nama mulia yang dimiliki oleh Nabi menunjukkan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di nisfu Sya'ban. Allah sebut, saudara, disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di malam itu ada doa tidak dikabulkan, makanya ulama sebut Lailatul Ijabah, disebut Lailatul Takfir, disebut Lailatul Itik, disebut Lailatul, saudara, Ghufran, disebut Lailatul Idil Malaikah dan berbagai malam lainnya. Kenapa nisfu Sya'ban punya banyak nama? Karena nisfu Sya'ban dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya diantaranya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, saya sengaja bahas nisfu Sya'ban karena tinggal beberapa hari lagi, jangan sampai kita nggak sadar keagungan daripada malam tersebut, saudara. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, washahahu, dan hadis ini yang terkait dengan keutamaan nisfu Sya'ban dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Kenapa saya singgung ini, saudara? Karena kadang-kadang ada orang-orang yang hobi kerjaannya ngebid'ahkan amalan umat Islam, yang hobi ngebid'ahkan amalan daripada muslimin. Mereka teriak-teriak kalau kita nyebutin fadilah nisfu Sya'ban, oh itu hadisnya dhaif tuh, itu hadisnya nggak layak untuk diamalkan tuh, nggak usah disebut-sebut, hadis nisfu Sya'ban dhaif. Saudara, yang pertama, yang namanya hadis dhaif bukan berarti kita buang begitu saja. Yang namanya hadis dhaif bukan berarti kemudian dia menjadi sampah, saudara. Yang namanya hadis dhaif bukan berarti nggak boleh diamalkan. Lebih dari 80 ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan, saudara, untuk fadailul amal, untuk keistimewaan amal-amal. Alhamdulillah. Tapi meski demikian soal nisfu Sya'ban, andai dia mengotot harus sahih hadisnya. Ini hadis Shahahu Ibnu Hibban, dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban, saudara. Jadi jangan sembarangan soal keistimewaan nisfu Sya'ban, saudara. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullah ila jami'i khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban fayanzur li jami'i khalqih fayaghfir li jami'i khalqih. Kata Rasulullah SAW, di malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi akan kita hadapi, Allah pandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba sudah dipandang dengan pandangan rahmat Allah, fayaghfir li jami'i khalqih, maka hamba-hamba yang Allah pandang dengan pandangan rahmatnya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua, saudara, mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Nggak sampai di situ, saudara. Di dalam hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillah fiha utaqa bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril ngasih informasi, walillah fiha utaqa, Allah punya hamba-hamba di malam nisfu Sya'ban yang Allah kasih stempel predikat bebas api neraka, saudara. Bayangin kita yang banyak dosa, banyak maksiat, dengan segala keterbatasan amal kita, ada hamba-hamba yang Allah kasih stempel bebas api neraka, dikasih tiket bebas api neraka. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita termasuk yang dalam kategori tersebut, insya Allah. Amin ya Rabbal. Berapa jumlahnya Habib yang dapat stempel bebas dari api neraka? Berapa jumlahnya Habib? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000?
kata Nabi SAW berdasarkan info dari Jibril, bi'ada di syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bulu-bulu yang ada di ghanami kalbin. Apa itu ghanami kalbin? Kalau orang ngaji tanpa guru buka kamus. Ghanam artinya kambing, kalbin artinya anjing. Yang dapat ampunan Allah bebas api neraka di malam nisfu Sya'ban sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing anjing. Liar aing. Itu kalau ngaji tanpa guru. Kalau cuma buka kamus begitu jadinya saudara. Sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing anjing. Sampai gigi bejenggot nggak paham maknanya itu saudara. Belajar sama guru. Minimal lihat ta'liqat, catatan keterangannya para ulama. Apa maksudnya? Ternyata Banu Kalbin maksudnya ay ghanamu Bani Kalbin. Anjing yang dimiliki oleh Bani Kalab saudara. Bani Kalab itu adalah satu kabilatun kabirah, sebuah kabilah yang besar di kalangan bangsa Arab saudara, yang paling banyak punya kambing. Jadi orang Arab ini paling bangga milih kambing saudara, karena mereka doyan kambing. Ada kabilah ini punya 10.000, kabilah ini 20.000, kabilah ini 30.000. Di antara kabilah-kabilah Arab yang paling banyak miara kambing saudara, yang terkenal paling banyak kambingnya adalah kabilah Bani Kalbin saudara. Nabi bilang berdasarkan info dari malaikat Jibril bahwasanya di malam nisfu Sya'ban yang Allah stempel bebas api neraka jumlahnya sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin saudara. Artinya apa? Ente hitung aja. Satu kambing itu bulunya ada sabraha? Yang bisa jawab saya kasih umroh. Bayar sendiri tapi. Nggak bakal kehitung. Satu kambing pun tersebut. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak, sadayana, parantos, ngartos. Alhamdulillah. Saya mau tanya kalau begitu kemuliaan nisfu Sya'ban dahsyat atau tidak? Agung atau tidak? Mulia atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi hati-hati saudara, kita jangan gurur, jangan tertipu. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban memang luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW kasih warning, kasih peringatan. Ada beberapa golongan yang walaupun dia ketemu malam nisfu Sya'ban, dia tetap nggak dipandang dengan rahmatnya Allah. Tetap nggak dapat ampunan Allah. Tetap nggak dapat keberkahan nisfu Sya'ban saudara. Hati-hati, kita perlu tahu ini supaya kita terhindar. Jangan kita tahu kemuliaan nisfu Sya'ban saja, tapi syarat buat dapat kemuliaan tersebut kita nggak perhatikan saudara. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Kemuliaan nisfu Sya'ban luar biasa. Tapi ada beberapa golongan yang di-warning oleh Nabi SAW. Biar kata berkali-kali ketemu nisfu Sya'ban nggak dapat apa-apa. Zong. Nggak dipandang dengan pandangan rahmat Allah. Nggak dipandang dengan pandangan ampunan Allah. Apalagi dapat stempel bebas dari api neraka. Tidak dapat apa-apa. Siapa mereka? Kalau kita lihat beberapa kumpulan riwayat, baik riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, atau riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, atau riwayat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya saudara, maka ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Malam ini sebagian saja saya sebutkan. Di antaranya, satu, musyrik saudara. Orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Walaupun ketemu malam nisfu Sya'ban, dia nggak dapat apa-apa saudara. Dan dia diharamkan dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kadang-kadang zaman sekarang udah zaman AI canggih. Tapi yang percaya dukun masih ada atau tidak? Ayah loba. Ayah loba. Keimanannya digadaikan cuma gara-gara urusan yang gak seberapa. Masya Allah, tabarakallah, sampai rela menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang rela bersekutu dengan iblis saudara. Rela bersekutu dengan setan. Na'udzubillah min. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala biar kata ketemu nisfu Sya'ban, dia gak dapat apa-apa saudara. Sebelum dia tobat. Habib, emang orang musyrik bisa tobat? Bisa, selama gak mati saudara. Selama dia belum mati, dia bisa tobat. Bagaimana tobatnya orang musyrik? Tobatnya orang musyrik kembali syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur, dan meninggalkan keyakinan syiriknya saudara. Yang kedua,
Di antara orang-orang yang nggak akan dapat rahmat Allah walaupun di malam nisfu Sya'ban, siapa mereka saudara? Qati'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati saudara, hati-hati. Kadang-kadang adik sama kakak nggak saling tegur sapa, sepupu nggak saling tegur sapa, ponakan sama paman nggak saling tegur sapa, cuma gara-gara uang yang nggak seberapa. Kadang-kadang cuma gara-gara emosi, cuma gara-gara ego, nggak saling tegur sapa, mutuskan tali silaturahmi. Kalau bahasa orang Betawi, biar kata itu jidat nih hitam lagi sujud di malam nisfu Sya'ban, selama mutuskan tali silaturahmi nggak dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu. Hati-hati saudara, nggak main-main. Urusan mutusin tali silaturahmi bukan urusan sepele saudara. Anda tahu, andai kata ada orang mati di dalam Ka'bah, jangankan mati di dalam Ka'bah, orang bisa masuk ke dalam Ka'bah saja, hebat atau tidak? Mudah-mudahan yang jawab bisa umroh, bisa haji. Bisa masuk ke dalam Ka'bah, hebat atau tidak? Hebat saudara. Orang bisa masuk dalam Ka'bah, hebat. Tapi kalau orang mutuskan tali silaturahmi, jangankan masuk dalam Ka'bah. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang suka mutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati di dalam Ka'bah. Na'udzubillah min. Ego apa yang kita pertahankan sampai rela dilaknat oleh Allah? Bahkan saudara, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'. Rahmat Allah tuh nggak turun kepada sebuah kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau kaumnya saja dapat sial gara-gara ada dia, apalagi dianya sendiri. Allah nggak menurunkan rahmat ke sebuah kaum yang ada dalamnya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang memutuskan tali silaturahmi menjadi penyebab sial buat orang-orang sekitarnya. Kata Imam Al-Haddad, kalau kaumnya saja ke bawah sial gara-gara ada yang memutuskan tali silaturahmi, bagaimana dengan nasib orang itu sendiri saudara? Makanya saya kadang-kadang, ya Allah, apa sih uang yang diributkan sampai adik kakak nggak saling tegur sapa, paman ponakan saudara, sepupu, orang yang punya kekerabatan muslim sama muslim, kadang-kadang cuma gara-gara uang nggak seberapa, gara-gara warisan, gara-gara ego, gara-gara emosi, demi mempertahankan egonya, demi pertahankan emosinya, tetap nggak mau tegur sapa, tetap mutuskan tali silaturahmi. Sebegitu hebatnya ego kita sampai rela kita dilaknat oleh Allah gara-gara pertahankan ego dan emosi saudara. Masya Allah, saya begitu ngomong gini nih, saya tahu nih, ini setan udah bisik-bisik di kupingnya. Oh, jangan minta maaf duluan. Kalau minta maaf duluan nanti dia besar kepala itu. Jangan. Oh, kalau kita minta maaf duluan, oh nanti dia makin membusungkan dada itu. Jangan, gengsi dong. Kamu mesti jaga harga diri kamu. Jangan mau minta maaf duluan. Atau kalau dia minta maaf, jangan mau kamu maafkan. Kasih dia pelajaran. Wah, itu setan pasti bisikin tuh saudara. Kenapa? Karena memang tugas setan bikin Anda bagaimana caranya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu matematikanya setan. Itu matematika kawan-kawannya setan yang ikut bisikan setan yang memang diarahkan menuju laknat Allah. Tapi matematikanya orang soleh nggak begitu saudara. Matematikanya orang soleh bagaimana caranya saya mau dapat rahmat Allah. Sabodo teuing, aing mau dipandang sebelah mata sabodo teuing. Aing mau dibilang gak punya harga diri sabodo teuing. Aing mau dibilang diinjak-injak sabodo teuing. Yang penting aing dapat rahmat Allah sabodo teuing lainnya saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Rasulullah bilang laisal wasil bil mukafi. Orang yang nyambung tali silaturahmi bukan yang baik dibalas baik. Kalau baik dibalas baik biasa. Senyum dibalas senyum biasa. Memberi dibalas memberi biasa saudara. Orang yang betul-betul mutusin tali menyambung silaturahmi yang disebutkan oleh Nabi, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya saudara. Itu adalah man idza qata'tahu wasalak. Orang yang andai kata kita putuskan dia malah menyambung. Itu yang betul-betul mutuskan tali silaturahmi. Ketika dia nggak mau ngulurkan tangan, kita duluan yang ngulurkan tangan. Ketika dia tidak yazdadul abdu bil afwi illa izzan wa syarafa. Seorang hamba yang dia memaafkan saudaranya atau minta maaf kepada saudaranya,
Karena urusan pribadi bukan urusan syariat, saudara. Karena urusan pribadi diminta maaf, minta ampun sama saudaranya, saudara. Dia tidak bertambah kecuali kemuliaan dari Allah Subhanahu. Makanya ayo sebelum nisfu Sya'ban, sebelum Ramadan, yang masih putus silaturahmi pulang dari tempat ini, sambungkan dulu tangan kita, saudara. Kita duluan yang minta maaf, kita duluan yang nyambung. Bodoh amat, bukan karena dianya, tapi karena kita butuh rahmat Allah. Jangan sampai gara-gara pertahankan ego yang gak dibawa mati, emosi yang gak dibawa mati, akhirnya kita dapat laknatnya Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, di antara orang-orang yang gak akan dapat rahmat Allah walaupun ketemu nisfu Sya'ban, siapa? Qatilun nafas. Orang yang ngebunuh sesama muslim, saudara. Hati-hati, hati-hati. La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Selama tanganmu belum menumpahkan darah yang haram, kau masih aman. Tapi kalau sudah menumpahkan darah yang haram, man'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhati aisun min rahmatillah. Siapa yang ngebantu ngebunuh saudaranya walaupun cuma dengan separuh kata, besok ngadep Allah Subhanahu wa taala tertulis di dahinya aisun min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Termasuk yang Allah larang dari barokah nisfu Sya'ban siapa, saudara? Mudminul khamar. Orang-orang yang kecanduan minuman keras, khamar. Apapun namanya, saudara, mau namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, tembakau gorila, sinte, saudara. Apapun itu namanya. Anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Kalau masih dia pakai itu nisfu Sya'ban, gak tobat, gak minta ampun sama Allah, maka di malam nisfu Sya'ban termasuk yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu. Termasuk yang diharamkan dari rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, akun liwalideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu keramatnya keramat. Kita minta barokah dari Habib, bagus. Minta barokah dari wali, bagus. Minta barokah dari orang soleh, bagus. Tapi semuanya yang cari barokah, kalau orang tua memurka, tidak ada gunanya. 1000 Habib kau cium tangan, 1000 kiai kau cium tangan, 1000 wali kau cium tangan, tapi kalau kurang ajar kepada orang tua, Allah murka. Na'udzubillah min. Sebelum nisfu Sya'ban, datang ke orang tua yang masih hidup, minta ridha. Kalau orang tuanya yang sudah wafat, saudara, kirimkan doa biar mereka senang dalam kuburnya. Sambung orang-orang yang mereka cintai ketika di dunia. Itu yang mesti kita lakukan sebelum nisfu Sya'ban, supaya nisfu Sya'ban kita dapat anugerah Allah. Dan diantaranya, saudara, yang ini khusus yang terakhir ini yang saya sebutkan, sengaja saya taruh terakhir. Ini yang paling disebutin di banyak riwayat, saudara. Siapa itu mereka yang diharamkan oleh Allah dari keberkahan nisfu Sya'ban? Musyahin. Orang yang kerjaannya musyahin. Siapa itu musyahin, Habib? Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun syirrirun yab'athu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Yang dimaksud dengan musyahin yang diharamkan oleh Allah keberkahan nisfu Sya'ban, munafik syirir yang bengis, ya ba'atsu syiqaq, yang kerjaannya menebar perpecahan di tengah umat, wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin, yang kerjaannya menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu. Itu musyahin, hati-hati, saudara. Muslim sama muslim adem-adem aja diadu domba, ayante. Kadang-kadang ormas sama ormas, saudara, sama-sama muslim diadu domba, ayaloba. Kadang-kadang majelis sama majelis, saudara, sama-sama muslimnya, sama-sama anak majelis, tapi ngelihat saudaranya yang beda majelis, kayak ngelihat kafir harbi, saudara. Benci, ada ketidaksukaan. Ente ngaji apaan di majelis sampai benci masih sama muslim, saudara? Apa yang ente pelajarin di majelis? Majelis itu perantara kita menuju Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Betul? Betul. Musyahin itu hati-hati, saudara.
Kadang-kadang luar biasa antara ormas sama ormas, thariqah sama thariqah, saudara. Ribut. Pengikut wali sama pengikut wali ribut, sama-sama ngikut wali, walinya gak ribut, saudara. Betul atau tidak? Bahkan belakangan ini, saudara, Habib sama Kiai diadu domba. Ada orang bangun tidur langsung adu domba Habib Kiai, kerjaannya sekarang, saudara. Saya mau tanya yang begini, ayah lo, Pak. Orang kompak, ayah lo, Pak. Ayah lo, Pak. Itu namanya musyahen. Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba Habaib Kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahen. Termasuk kelompok-kelompok yang gak akan dapat rahmat Allah walau di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min. Makanya kadang-kadang saya gak habis pikir, Masya Allah, ada apa ini, saudara? Kok umat mau dibentur-benturkan dengan isu-isu rasisme, saudara? Isu-isu suku, isu-isu ini, isu itu, umat dibenturkan, saudara. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Anda bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda, itu membagi-bagi warga menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini dari Belanda nih. Tingkatan pertama orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lainnya, saudara. Tingkatan kedua, warga tingkat kedua, orang India, orang Cina, orang Arab dimasukin sama Belanda, saudara. Ada warga tingkat 3 yang disebut dengan pribumi. Ini yang mengotak-kotakan seperti ini siapa? Belanda, saudara. Anda bisa buka di sejarah. Belanda sengaja mengotak-kotakan seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, umat gak bersatu. Kalau umat gak bersatu, apa yang terjadi? Saudara, Belanda diuntungkan. Belanda menjadi kuat. Indonesia yang dirugikan. Betul. Saya mau tanya, itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda itu kita udah nyatakan kita semua satu. Bahkan ada setelah itu namanya Sumpah Pemuda Arab juga menyatakan melebur satu. Bahkan begitu Indonesia merdeka, kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, beda-beda warna kulit, bahkan beda agama, kita tetap satu Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Kok tahu-tahu ada yang mau ngajak balik ke sebelum merdeka lagi, saudara? Orang mau dipecah belah dengan isu rasisme, mau dipecah belah dengan isu suku, saudara. Mau dibentur-benturkan sama-sama anak Indonesia. Siapa ini kerjaannya? Saudara, kebencian rasisme atas nama suku dan lain sebagainya, apapun wajahnya, saudara. Selain itu dilarang oleh agama, selain dilarang oleh undang-undang negara, itu dianggap sebagai pidana. Ada undang-undang yang menyatakan hukum pidana buat mereka yang mengutarakan kebencian atas nama suku, rasisme, saudara. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Kebencian rasisme atas nama suku bahkan dikecam oleh dunia. Ente kalau nonton Liga Champion, tahu Liga Champion? Hah? Sebentar lagi Madrid lawan City playoff. Liga Champion. Itu kalau di Liga Champion kadang-kadang di pinggir-pinggir lapangan tuh ada gambar-gambar. Sponsor-sponsor ada tulisan say no to rasisme. Ente kalau nonton Liga Champion ada tuh. Ente nontonnya Liga Zimbabwe sih. Say no to rasisme, anti rasisme. Artinya apa? Jangankan masyarakat muslim, orang Eropa sekalipun, Amerika sekalipun, berbagai belahan dunia sudah muak yang namanya ujaran kebencian atas nama suku. Makanya saya kasih contoh sekarang di Spanyol. Kalau ada pemain misalkan berkulit hitam, saudara, yang dari suku tertentu kemudian diejek-ejek oleh orang kulit putih, itu bisa dipidana, saudara. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul? Betul? Makanya udah gak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, Habaib Kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah.
Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtada Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh? Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan-belakangan ini. Enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, sabodo teing, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad, dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid, dikumpulkan sama Habib Salim Asy-Syatiri, dikumpulkan sama Habib Gures Baharun, dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Amin. Amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib Kiai diadu domba. Makanya saya katakan enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak, ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul? Betul. Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habaib Kiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habaib Kiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online 1 tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online, jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online, judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri, sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Mekkenya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak. Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara, disuruh tutup mata. Narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini. Penjara Indonesia sudah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah lebak di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa-bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Mekkenya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habaib Mekkenya disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara. Korupsi 271 triliun. Penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270, orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan, ente dikasih 271 triliun, di penjara 6 tahun setengah, mau nggak? Wah, tampang-tampang napi nih. Habaib Kiai diadu domba, uang negeri dirampok. Korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba. Laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun gak pernah magerin Laut Merah. Laut dipagerin. Air ada sertifikatnya. Edante. Ente kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin sama orang. Ini gak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi. Keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa menguasai kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang mengeluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI. Kedaulatan kita mau diobok-obok. Pantai kita mau diampok.
Tapi habaib kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah Allah taala. Termasuk kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak ada urusan saudara, kami cinta kepada NKRI. Ini negeri kita Bhinneka Tunggal Ika, betul? Jangankan nama muslim saudara, jangankan yang beda suku, beda agama sekalipun, selama dia nggak ganggu kita, nggak bakalan kita ganggu dia saudara, betul? Betul? Ini Indonesia, sudah rukun, sudah tentram, sudah damai. Puluhan tahun dari merdeka sampai sekarang, suku yang berbeda-beda hidup berdampingan di negeri kita. Dan para wali songo mengajarkan kita bagaimana indahnya dakwah saudara. Jangankan sesama muslim, yang kafir aja dirangkul sama wali songo sampai masuk Islam. Apalagi yang sesama muslim saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Keindahan ini jangan diacak-acak lagi. Makanya saudara, saya sebetulnya di malam lagi sakit saudara. Saya kemarin Sabtu sama Ahad 10 tempat saya ceramah nggak hadir. Saya sedang sakit, saya sedang flu berat, sedang demam dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah tadi pagi enakan, saya berangkat ngajar dulu di Majalengka kemari. Saya tadi bilang sama Habib Hasanen, Beb, mungkin kalau nggak ada penolakan, mungkin saya nggak datang Beb. Tapi karena ada penolakan, saya jadi datang nih malam Beb. Karena nggak bisa saudara, enggak, kita nggak mau diadu domba umat Islam, betul? Kita bangsa Indonesia nggak boleh dipecah belah, betul? Maka kami dari Front Persaudaraan Islam dan bersama para habaib, para ulama, para kiai lainnya, kami yang hidup di Indonesia, kami umat Islam, satu, sudah disatukan oleh Islam. Dua, kita disatukan oleh ahli. Begitu habaib kiai diadu domba, yang diuntungkan siapa? Bandar judi, bandar narkoba, oligarki, para koruptor, orang-orang jahat yang babak belur umat, yang dirugikan Indonesia saudara, betul? Makanya siapapun yang coba-coba mecah belah umat, enggak, kita enggak akan biarkan. Siapapun yang coba-coba mecah belah NKRI, enggak, kita enggak akan biarkan. Siapapun yang coba-coba menodai ajaran Wali Songo, enggak, kita enggak akan biarkan. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, jangan pernah mundur untuk jaga persatuan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya masyarakat Kuningan, siap bersatu? Kurang kompak, kurang semangat, siap bersatu? Kurang semangat, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap jaga NKRI? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan umat Islam, diamkan atau lawan? Siap rapatkan barisan? Siap jaga NKRI, semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab ya kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, orang keras. Bila Islam bersatu, Indonesia bersatu. Semua sambil angkat tangannya, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, ormas Islam, habaib dan kiai, majelis-majelis dan pesantren, umat Islam, umat Islam, semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka terakhir sebagai penutup saudara, tadi saya di perjalanan kemari saya sengaja nggak mau terlalu panjang karena Sohibul Bait sedang berduka saudara. Nggak layak kalau Sohibul Bait sedang berduka, kemudian kita acara terlalu panjang. Ibu daripada Haji Heru Sohibul Bait malam hari ini berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya almarhumah Haja Kasrah binti Wikarta Makun, Sohibul Bait, ibu dari Sohibul Bait Haji Heru saudara. Jadi beliau dan keluarga saat ini sedang berduka. Kami mengucapkan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum wa la naqul illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ayo sama-sama, saya mau ngajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca tahlil secara singkat saudara. Kita baca tahlil singkat
kita hadiahkan. Mudah-mudahan malam hari ini sholawat semua yang kita baca, kemudian juga semua pengajian yang ada pada malam hari ini, pahalanya kita hadiahkan untuk almarhumah yang malam hari ini berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah thumma ila ruhaja kasrah binti Wikarta Makun an Allah yataghasyaha birrahmah wal maghfirah wa yadkhilha al jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba lampunya kembali dinyalakan panitia. Sambil sama-sama kita baca tahlil. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم وبحمده العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم
الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث من قل الله واحد والمعوذتين. نهدي ثوب ذلك إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه ومن والاه ومن والاه، ثم إلى روح خصوصا من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة المغفور لها حجة كسرة بنتي وكرت مكون الله يتغشاها بالرحمة المغفرة ويدخلها الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتراك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رواية جميع الصحابة القرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين، خصوصا لو سيدنا المهاجر الله بن عيسى وابنه عبيد الله بن أحمد وابنه علي وبصري وجديد، وإلى رسول الفقيه مقدم محمد بن علي بالوي جميع سادتنا الأبي علوي، وإلى رسولنا الإمام القطب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ أحمد البدوي والشيخ أحمد التيجاني وسيدنا أبي حسن الشاذلي وسيدنا الإمام أبو عباس المرسي والإمام أبو عطاء الله السكندري وسيدنا الإمام البوصيري وسيدنا الإمام حجة الإسلام بحامد الغزالي، وإلى سيدنا الإمام النووي وأصولهم وفروعهم وأهل طرائقهم، وإلى جميع أولياء التسعة خصوصا صاحب الولاية مولانا سنن قنون جاتي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى خصوصا من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة والمغفور لها حجة كسرة بنتي وكرت مكون وأصولها وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى لها من النار وعتقا لها من النار واشتراء لها من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها. اللهم انقلها من ضيق اللحوت إلى جنتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل في قبرها الروح والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان. اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اللهم عليها يا محيي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وبارك اللهم لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام ووفقنا لقيام ليلة القدر فيه يا أرحم الراحمين واجعلنا من عتقائه وطلقائه ونقذائه وأسرائه من النار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم insyaallah mudah-mudahan almarhumah derajatnya diangkat oleh Allah almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah almarhumah amal ibadahnya diterima oleh Allah. Jangan ada yang bergerak dulu, belum selesai. Jangan ada yang bergerak dulu. Dan almarhumah mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Terakhir saudara saya mengucapkan terima kasih buat semua pihak yang ikut andil dalam suksesnya acara pada malam hari ini, baik secara moral ataupun material. Wabil khusus kepada semua elemen masyarakat yang terlibat pengamanan pada malam hari ini. Masya Allah, ada dari Kelaskaran, dari LPI, dari Batik, saya lihat juga ada dari Pemuda Pancasila, dari kawan-kawan Jawara, dari mana lagi? Dari Bima Suci, dari Grip, Apik, semuanya. Enggak saya sebutkan satu persatu, semuanya. Anda malam hari ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan perjuangan Anda malam hari ini menjadi sebab ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada aparat dari Polres Kuningan yang juga ikut menjaga kondusivitas acara kita, kondusivitas Kuningan kita tercinta. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kita dari Polres Kuningan yang ikut andil di dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang nolak-nolak saudara. Yang nolak acara pada malam terima kasih banyak. Gara-gara Anda saya jadi semangat buat hadir nih malam. Saya sebetulnya lagi sakit. Cuman gara-gara dengar ditolak tadi pagi enakan bisa hadir. Alhamdulillah. Makanya Habib Hasanin mesti terima kasih yang nolak-nolak ini saudara. Saya datang kemari bukan untuk memusuhi Anda. Anda saudara saya, sama-sama warga Indonesia. Sama-sama muslim, betul? Saya kemari karena mau panggilan cinta mengajak Anda. Musuh bersama kita itu oligarki. Musuh bersama kita itu PKI. Musuh bersama kita itu koruptor. Musuh bersama kita itu yang mau merusak negeri. Musuh bersama kita itu asing dan asing. Maka jangan mau dipecah belah saudara, betul? Betul? Maka saya mau tanya semuanya siap bersatu? Kurang kencang, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Terakhir kita baca sholawat. Mudah-mudahan barakah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama semuanya, semua keluarkan suaranya. Hadroh ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang ikut. Kita goncangkan Kuningan dengan sholawat. Siap goncangkan Kuningan dengan sholawat? Siap goncangkan Kuningan dengan sholawat? Semuanya sama-sama salatullah Rasulillah salatullah kurang kompak salatullah angkat tangan semua tawassalna Allah Allah tawassalna
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah. Allahumma barik lana fi Rajab. Amin amin Allahumma fi Rajab wa Syabana wa ballighna Ramadana wa hasil sidana salatullah. Semuanya Allahumma, angkat tangan semua. Amin amin Allahumma wa Syabana wa ballighna Ramadana wa hasil sidana salatullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma salli wa ashghil Allahumma salli ala wa ashghil zalimin wa akhrijna salimin wa ala ajma'in sallallahu ya habibi ya Rasulullah. Allah sallallahu sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah malam hari ini jadi malam persatuan buat Kuningan, saudara. Berbagai ormas bersatu, para kiai, para habaib malam hari ini bersatu. Ada hikmah di balik semua. Jadi berkah semuanya jadi bersatu. Alhamdulillah. Maka kita ucapkan buat yang nolak terima. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.